Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas saham-saham yang berhubungan dengan sektor energi ya. Jadi terutama yang batu bara dan juga ada beberapa yang untuk oil dan gas ya. Tapi nggak semuanya ya, saya bahas totalnya lumayan banyak sih, 12 saham. Tapi kalau Anda suka dengan sektor energi, saran saya jangan semuanya ya. Eh, Pilih maksimum ya 4 aja lah, paling banyak 4 saham aja. Karena kalau terlalu banyak nanti dikhawatirkan tiba-tiba kalau berbalik arah ke bawah lagi nanti bisa langsung longsor semua ya seperti itu, hancur semua portfolionya. Jadi saya memang pagi ini tanggal 22 Agustus 2023 ya. Hari ini hari Selasa tanggal 9:28 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi market barusan mulai ya kurang lebih 28 menit yang lalu. Em, Seperti saya sudah siarkan di grup kecil saya ya, Sunar Sam Learning, grup private Telegram. Kalau ingin join, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Silakan hubungin saya langsung. Jadi em, kemarin saya sudah siarkan, saya ada nambah untuk Adaro ya. Dan hari ini tadi saya baru siarkan, saya barusan nambah di PTBA ya, seperti itu ya. Jadi saya hanya sharingkan dulu untuk sektoralnya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini adalah file Excel worksheet untuk Sunar Superseed ya. Jadi ini saya bagikan free, linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Kalau kita perhatikan untuk indeks sektoral untuk bulan ini ya, monthly change-nya ya. Untuk bulan ini, di bulan Agustus ini kalau kita lihat yang paling memimpin kenaikannya paling tinggi adalah di sektor energi ya, disusul dengan basic industri dan infrastruktur ya. Tapi kita kali ini saya akan fokusnya ke saham-saham yang energi ya. Dan hari ini dia sepertinya spike ya seperti itu ya. Kemarin dia naik tinggi juga di kala yang lainnya lesu ya. IDX Energy dan juga IDX Basic masih cukup kuat. Dan kalau kita lihat di pagi ini ya, itu IDX Energy memang nggak setinggi dengan IDX Transportasi yang rebound kencang hari ini ya, IDX Transportasi ya. Tapi saya bahasnya masih di sektor energi karena secara bulanan ini masih menarik untuk sektor energi. Dan juga kebetulan saya juga punya sahamnya ya seperti itu ya. Saya bahas langsung, saya sharekan grafiknya. Yang pertama saya bahas adalah untuk saham Adaro. Jadi untuk saham Adaro ini saya sudah punya, saya sharekan di grup saya. Memang sebelumnya waktu saya beli itu dia masih belum naik, turun ya minus ya. Minusnya sekitar 3% lebih. Kemudian dia sudah mulai rebound, breakout, saya tambah lagi. Dan kemarin saya sudah sharekan di grup learning saya ya, saya tambah lagi average up di 2.600. Waktu itu saya sudah sebutkan, bahkan saya lihatkan screenshotnya ya. Sebenarnya saya nggak mau eh, istilahnya pamer atau apa enggak. Ini kemarin sampai saya sebutkan di grup saya sampai saya bikinnya setengah bercanda lah ya. Ini saya lihat kan eh, untuk kan saham Adaro kan, saya bilang saya sindir aja ya nggak nyindir siapapun sih, tapi secara nggak langsung kalau misalnya Anda takut-takut untuk beli, eh, saya kasih tips ya, tips kalau tidak berani buy karena mungkin takut ketinggian atau takut ketinggalan atau jangan-jangan PHP dan sebagainya, mungkin Anda bisa minta tolong teman Anda atau saudara Anda yang sudah kenal baik ya untuk belikan sahamnya atau pasang aja automatic order ya seperti itu ya supaya psikologi kita itu nggak terganggu. Kadang ada orang yang nggak berani beli, istilahnya dia takut eh, ketinggalan atau ketinggian atau jangan-jangan ini naik kemudian turun lagi Pak Sunar, hancur lagi nanti ya untuk batu bara atau sektor energi ya seperti itu ya. Kalau saya sih begitu sudah beli saya selalu pasang trade stop atau stop loss-nya ya seperti itu ya. Perkara nanti marketnya gagal turun lagi itu sebenarnya bukan karena analisa kita salah atau ngawur enggak ya, karena kita memang nggak mengatur nggak bisa mengatur marketnya. Nah di sini kalau kita lihat ada ROI ini ya, ini area 2.600 itu menarik karena sebelumnya dia turun, kemudian dia berhasil rebound, mantul di atas 2.600 ya di sini ya. Saya kasih keterangan ya, ini 2.600 ya. Saya lingkarin ya. Dia rebound mantul lumayan, 3.000 dikasih ya, seperti itu ya. Di sini memang nggak sampai 2.600, tapi kalau dia berhasil bertahan di atasnya 2.600, dia naiknya bisa kencang. Minimal sebelumnya di sini 3.000 atau sekitar 3.100 dikasih ya. Jadi untuk Adaro ini sebenarnya belum ketinggalan, belum ketinggian, tapi mungkin ada yang berpendapat Pak Sunar paling itu reboundnya sementara aja. Kalau saya sih nggak pakai perasaannya. Dalam arti saya nggak mau dalam mindset kita itu mengatur, wah itu paling reboundnya sementara aja, marketnya batubara masih lesu, harganya juga masih belum naik tinggi ya seperti itu ya. Saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, bukan ke emitennya
Maksud saya bukan ke harga komoditasnya atau bukan ke laba bersihnya. Memang ada beberapa perusahaan batu bara ya, hampir semuanya saya rasa sih ya. Saya nggak cek satu persatu, tapi saya lihat sekilas hampir semuanya itu labanya turun. Nah, kok sahamnya naik? Ya mungkin aja karena sudah mungkin dianggap murah ya untuk kedepannya seperti itu ya. Tapi saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Ini selama di atas 2.600 untuk Adaro masih menarik. Target price dekatnya di 2.800 dan 3.000. Eh, Tadi pagi saya tambahnya di PTBA karena saya ada dua-duanya ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya Adaro dan PTBA saya punya. Adaro kemarin sudah nambah, hari ini saya nambah PTBA ya seperti itu ya. Eh, Kurang lebih cukup. Berikutnya SGER. Ini sudah saya bahas sebelumnya di videonya dan dia naik hari ini koreksi. Bagaimana Pak Sunar? Apakah take profit sekarang atau bagaimana? Ini sebenarnya mudah. Kalau kita lihat low-nya hari ini itu di 1130. Low-nya kemarin kan di 1165 ya. Kemarin ada yang tanya saya mengenai SGER ya, satu orang ya. Saya bilang kalau dia turun di bawah 1165, Anda lebih baik jual dulu sebagian atau jual dulu semuanya ya seperti itu ya. Karena kalau kita lihat biasanya acuannya gampang aja sih. Kalau dia breakout dari low-nya terakhir ya. Kalau misalnya ada buy-nya itu dekat dengan eh, harga terakhir dan juga dia naiknya sudah tinggi sebelumnya, maka Anda bisa pakai acuan low terdekatnya ya seperti itu ya. Jadi kalau turun di bawah 1165 Anda jual dulu. Itu kemarin ada yang tanya saya ya, satu orang ya. Jadi hari ini eh, low-nya sampai 1130. Kalau misalnya Anda masih punya, ya pasang aja trailing stop-nya di 1130 atau stop loss-nya di 1050. Karena kalau dia turun di bawah 1050 untuk SGIR ini, dia turunnya bisa dalam ya. Karena sebelumnya di sini dia bertahan di atas 1050, kemudian dia gagal, dia turunnya bisa dalam ya. Dan di sini kalau kita lihat ini spike dia pas di kalau kita perhatikan di sini ekor panjang di 1050 high-nya. Jadi ini resisten kuatnya ya sebelumnya. Kalau dia turun di bawah 1050, ya anggapannya dia super kuat sekarang, maka kita kurangi posisi atau keluar dulu dari SGR. Memang uptrendnya masih bagus ya seperti itu ya. Tapi kadang-kadang dia sudah naik tinggi, kita tunggu aja koreksi aja kalau dia buyback. Kalau dia berhasil naik lagi, kita barusan buyback ya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya sudah kena trailing stop atau stop loss untuk SGR, kalau mau buy, Anda bisa tunggu buy weakness di MA20-nya nanti ya. Memang agak bawah ya, jauh sekali di bawah ya, karena dia naik tinggi terbang ya. Anda bisa tunggu di 1050 paling dekat ya. Kalau dia rebound mantul, kita barusan buy atau 935. Itu untuk SGR. Nah, kalau nggak dikasih, kita buy high, sell higher ya, seperti itu ya. Jadi kalau naik ke atas 1240, kita buy, naik ke atas 1300, target price berikutnya masih bisa ke 1645 dan 1800-an ya. Jadi di sini intinya, kalau Anda sudah punya, kalau kena trailing stop, Anda jual dulu. Nanti kalau dia berhasil tembus lagi ke atas, higher high lagi, naik ke atas 1240, kita barusan buy back ya, seperti itu ya. Paling tidak kalau ragu-ragu, Bapak Sunar, ini saya ragu-ragu, ini koreksi atau eh, masih bisa naik lagi atau kita jual dulu atau gimana ya seperti itu ya mungkin agak bingung gitu ya. Kalau Anda bingung di saham itu solusinya selalu jual 50% karena itu win-win. Kalau dia besok naik atau nanti masih naik lagi kita win karena masih ada 50%. Kalau misalnya turun kita juga win karena eh, kita itu sudah take profit sebagian atau jual sebagian ya. Kalau misalnya belinya di atas ya kita sudah stop loss sebagian ya seperti itu ya. Jadi kalau turun kita juga win. Jadi win-win solution. Kalau bingung di saham solusinya selalu jual 50%. Jadi nggak usah tanya Pak Sunar gimana ini pasang jual sekarang atau take profit sekarang atau gimana gitu atau tambah lagi. Kalau Anda bingung-bingung ya solusinya kalau sudah punya ya jual dulu 50%. Kalau mau buy misalnya bingung ya mau buy atau enggaknya ya paling enggak Anda jual maaf maksud saya kalau mau buy aja sebagian ya 50% dari porsinya seperti itu ya. Kalau turun ya gagal kita pasang stop lossnya. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk ADMR. Nah, ADMR sama Adaro, saya pilih Adaro ya seperti itu ya. Karena terus terang aja Adaro kan lebih lama daripada ADMR. Memang ADMR ini sejak IPO dia luar biasa ya, dia bisa naik tinggi ya. Nah, di sini untuk ADMR area biometri sudah saya bahas sebelumnya di 1100 ya. Jadi kalau dia rebound mantul ke atas 1100 kita buy atau sebelumnya sering saya sebutkan buy weakness di MA20-nya ya seperti ini ya. MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil dipotong lagi ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buy ya seperti itu ya. Jadi yang ngikutin channel saya harusnya kalau tertarik dengan ADMR ini sudah buy. Nah, posisi sekarang dia akan testing resisten terdekatnya di 1300. Jadi trading di ADMR ini lumayan gampang karena kelipatan 100 rupiah aja. 1100, 1200, 1300 lumayan rapi sih garis-garisnya ya seperti itu ya. Jadi kalau posisi sekarang dia testing area supportnya 1200, maka kita kalau mau buy a weakness tunggu di 1100.
Atau kalau misalnya mau buy high sell higher, kita lihat high-nya kemarin 1240 itu jika berhasil naik ke atas 1240 dalam minggu ini kita mau mau buy silakan ya. Atau yang sudah punya kalau mau average up silakan. Ya strateginya mudah banget seperti itu. Target price terdekatnya di 1500 itu untuk ADMR ya. Dia akan menguji resisten terdekatnya 1300. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Indi. Indi ini juga lumayan menarik. Kalau kita lihat di sini, dia akan menguji resistennya 2200. Ini kalau mau buy sekarang, apakah ketinggalan Pak Suntar? Enggak ya. Jadi Anda boleh buy sekarang, Anda pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di low-nya hari ini di 2080. Atau Anda ikutin garis saya. Jadi kalau turun di banyak 2050, Anda jual dulu sebagian. Turun di banyak 2000, Anda jual dulu semuanya ya. Nah, seperti itu ya. Ini masih menarik. Kalau dia breakout ke atas 2200, mau buy high sell higher atau tambah lagi atau average up silakan ya. Target price-nya di mana Pak Sunar ya? 2330 sampai 2390-an itu untuk Indi ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Harum. Harum ini masih menarik. Kenapa? Karena MA20-nya mengarah ke atas dan ini dia kesempatan untuk buy on weakness di MA20-nya ya. Jadi dia ditembus ke atas MA20-nya. Penutupan terakhir waktu jam market buka pagi-pagi ya jam 9 lebih 39 tanggal 22 Agustus ini penutupannya di 1635 ya, close terakhir ya. Bukan berarti marketnya tutup, maksud saya harga terakhir lah, last price ya, itu 1630. Nah ini kalau mau buy sekarang boleh naik ke atas 1700, boleh tambah lagi atau average up. Resistennya sekitar 1780 sampai 1800. Nah kalau kena resisten itu jangan berarti, wah kalau kena resisten kita take profit aja Pak Suntar, karena ini kalau kita lihat sebelumnya dia gagal turun ya seperti itu. Kita jangan terlalu kaku, karena di sini dia berhasil naik dia bisa sampai 1900 lebih ya. Dan bahkan di sini sampai 2000-an. Jadi kita ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau turun jangan di average down seperti itu ya. Sebelumnya ada yang nyindir saya di kolom komentar. eh, ini gimana sih ngomongnya kalau naik average up, kalau turun jangan di average down gitu ya. Wah, seperti itu ya. Kata nyindir-nyindir katanya ilmu saya cekak gitu ya. Ya terserah lah ya seperti itu ya. Eh, karena bagaimanapun juga komentar negatif itu selalu ada ya, tapi nggak banyak ya. Biasanya satu minggu satu orang atau dua orang lah paling banyak gitu ya. Ada aja orang yang komentar negatif seperti itu ya. Ya biasanya menurut saya sih kalau pikirannya selalu negatif, gimana bisa sukses di saham ya seperti itu ya. Sukanya nyindir orang lain ya seperti itu ya. Eh, eh, Back to saham lagi ya. Jadi ini masih menarik kalau mau buy Harum. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Yang penting pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Pakai acuan swing low terdekatnya di 1550, maksimum stop lossnya di 1485 ya untuk Harum ya. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa selalu pasang trailing stop dan stop lossnya. Seperti itu tuh, cukup. Oke, berikutnya untuk Bumi. Bumi sentimen kalau nggak salah masuk indeks FTSE kalau nggak salah mikro atau mini saya lupa ya, mikro kalau nggak salah. Nah itu dia naik tinggi. Sebenarnya untuk Bumi ini saya sudah pernah sebutkan sebelumnya ya. Jadi untuk Bumi ini selama dia bertanda 120 dia bagus ya. Area buy mungkin sudah saya sebutkan juga di garis yang saya kotakin ini ya sebelumnya ya. Jadi jangan salah paham nanti bilangnya Pak Suntar sudah naik tinggi kok barusan dibahas. Sebelumnya kok nggak dibahas. Ada ya seperti itu ya. Bahkan ini sudah lama banget. Ini dari garis dulu ini ya 120 di sini ya. Ini juga saya sudah sebutkan 120 ke atas ini ya. Panahnya ke atas ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 120 itu kesempatan untuk buy on weakness ya. Nah, kalau dia gagal ya kena trailing stop ya jual dulu seperti itu ya. Atau kena stop loss jual dulu. Nah, ketika dia balik lagi ke atas ya kita buyback. Memang kadang-kadang perjalanannya nggak selalu smooth ya. Kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Wah ini Pak Suntar saya beli dari bawah. Atau mungkin ada yang bilang Pak Suntar saya belinya di sini loh waktu bawah banget ya. Katanya Pak Suntar jangan tangkap pisau jatuh. Ini saya sudah cuan banyak gitu. Ya kalau sejati sih ngomongnya gampang ya seperti itu ya. Kadang kita belinya di atas itu bukan berarti sesat belinya ketinggian enggak. Kata kuncinya adalah untuk konfirmasi ya seperti itu ya. Kalau sudah jadi ngomongnya gampang. Ya kalau dia rebound, kalau dia sampai turun lagi balik ke 50, ya kalau dia balik lagi ke atas, kalau tidur lagi seperti sebelumnya, ya memang kepemilikannya untuk Bumi ini sudah berubah karena ada investor baru ya, sehingga harganya sekarang lumayan bertahan kuat ya. Tapi saya pakai acuan tetap sama 120. Jadi di atas 120 dia masih aman. Nah, kalau sekarang yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop loss terdekatnya di 140. Kemudian berikutnya lagi maksimum stop lossnya kalau bisa di swing low-nya di sini 127 ya. Jadi itu stop loss maksimumnya. Tapi kalau terlalu jauh ya pakai aja 140. Bumi ini sebenarnya masih cukup menarik walaupun dia koreksi ya saat ini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ini kalau mau buy
kita lebih baik buy high sell higher aja karena dia masih testing area support 140 ya. Sekalian kalau mau buy ya tunggu di bawah aja 120-an ya. Atau buy high sell higher kalau posisi sekarang memang nanggung ya. Karena dia sudah ekor panjang kemudian merah. Nah, di sini kalau mau buy atau tambah lagi kalau misalnya modalnya di bawah, karena tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 156 kita barusan buy ya. Seperti itu ya. Kenapa nggak sekarang Pak Sunar kan murah tuh. Kenapa harus tunggu 156 ya? Mungkin ada juga yang nyindir, wah bego itu ngapain tunggu 156, langsung aja ajar sekarang. Ya, istilahnya tunggu konfirmasi breakout kita buy ya seperti itu ya. Jadi buy high sell higher. Saya lebih suka ya kalau saham yang uptrendnya kuat, saya lebih suka buy high sell higher. Karena kalau uptrendnya sebelumnya kuat, tiba-tiba dia koreksi dan koreksinya lumayan dalam, kita tunggu di bawah ya. Nah, itu kita patut mempertanyakan kenapa sebelumnya uptrendnya kuat kok tiba-tiba berbalik arah lagi ke bawah ya seperti itu ya. Ya berarti dia sudah berbalik arah, nggak lagi uptrend ya. Mungkin dia sideways atau bahkan downtrend ya seperti itu ya. Jadi kalau uptrendnya masih kuat, saya kecenderungan lebih suka buy high sell higher seperti itu ya. Bukan berarti sesat enggak ya. Kalau saya sesat saya bilangnya jangan buy bumi sekarang, buy aja nanti tunggu di atas 300 ya. Itu kalau sesat ngomongnya gitu ya. Nah, enggak, saya berdasarkan fakta di sini eh, tunggu aja naik ke atas 156, target price terdekatnya 170, 190 dan 200 ya. Kurang lebih seperti itu untuk bumi. Berikutnya BRMS. Nah, BRMS ini sebenarnya saya sudah bahas sebelumnya ya. Ini area konsolidasinya. Saya sudah sebutkan kalau dia breakout kita boleh buy. Target price-nya ini sudah saya gambarkan. Lumayan mudah sebenarnya untuk trading di BRMS ini ya. 200, 220, 240, 270. Ini 200, 220 ini lumayan rapi ya garis-garisnya ya seperti itu ya. Ini 220 area kurang lebih area supportnya. Kemudian ini 240 area resistennya. Ini 270 saya ambil dari swing high sebelumnya di sini dia gagal. Kemudian dia turun ya kurang lebih ya. Nggak pas di swing high-nya nggak. Ini kurang lebih saya bulatkan aja 270 ya seperti itu ya. Ini sebenarnya untuk BRMS. Kalau yang belum punya, Anda bisa tunggu buy and weakness di MA20-nya sekitar 180 atau nanti maksimum di 170 lah. Buy and weakness itu artinya kalau dia turun, jangan langsung buy. Tunggu rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Jadi seperti ini ya. Dipotong ke bawah, kemudian menjelang penutupan atau besok paginya, kalau dia berhasil naik rebound, ya kita barusan buy. Memang kadang-kadang setelah kita buy, ternyata turun lagi Pak Sunar ya. Kalau belum kena stop loss ya kita masih hold ya seperti itu ya. Nah, kalau di sini dia breakout ya kita jangan lupa untuk buy high sell higher seperti itu ya. Nanti ini posisinya untuk BRMS tunggu di bawah atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. High-nya hari Kamis, maaf, high-nya hari Senin ya kok hari Kamis agak error ya. Jadi hari hari Senin kemarin itu 21 Agustus 2023 high-nya di 204. Jadi kalau mau buy high sell higher tunggu aja naik ke atas 204 kita barusan buy ya. Eh, Target price-nya 220 dan 240 ya. Karena uptrend-nya masih cukup menarik di sini. Lebih baik tunggu sekalian breakout ke atas atau tunggu buy and weakness yang saya gambarkan di garis-garis di sini ya, 180 atau 170. Ya kurang lebih untuk BRMS seperti itu. Oke, berikutnya UNTR. UNTR ini masih cukup menarik ya. Formasi sebelumnya saya sudah bahas di sini rounding bottom, kemudian dia naik 27.700 ini target yang saya tebalkan ini sudah tercapai ya. Dia akan menguji resisten 27.700 ya. Uh, untuk minggu ini ya. Memang sebelumnya dia gagal ya. Berhasil naik sampai high-nya 27.975, kemudian dia turun. Nah, kali ini dia akan berusaha untuk tembus lagi ke atas. Kita jangan terlalu kaku. Artinya, jika sebelumnya gagal ya, 27.700 ke atas, kemudian berhasil, kemudian gagal. Ya kan, ini juga gagal ya, itu aja. Kali ini kalau tembus ke atas, jangan berpendapat bahwa, oh pasti nanti turun lagi pullback. Belum tentu ya. Jadi di saham itu jangan terlalu kaku. Jangan sampai mindset kita itu mengatur market ya. Wah, ini nanti paling turun lagi gitu ya. Wah, saya take profit dulu. Yang penting adalah kita pasang trailing stop atau stop loss-nya. Seperti itu ya. Naik kita tambah lagi average up. Tapi perlu diperhatikan, average up-nya itu jangan-jangan uh, Anda sekarang belinya misalnya cuma 10 lot. Nanti naik lagi Anda belinya 100 lot ya. Makin ke atas makin banyak. Enggak ya. Jangan ya. Kalau average up itu bentuknya piramid. Jadi makin ke atas itu harusnya makin sedikit atau paling enggak square lah, kotak ya bentuknya ya. Jadi kalau sebelumnya itu kita punyanya 10 lot ya, average up tambah lagi 10 lot ya. Kalau naik lagi kita tambah lagi. Take profitnya kapan? Take profitnya adalah kalau kena trailing stopnya atau kalau kita mau eh, pakai acuan target price yang sudah kita tentukan di trading plan-nya kita ya, kita bisa bisa set GTC order ya. Jadi order sell di target price itu ya seperti itu ya. Misalnya kalau untuk UNTR Anda mau target price-nya di 30.300 ya Anda pasang aja GTC-nya
good till cancel ya. Jadi kalau kena 30.300 Anda take profit ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan lancar. Ini masih cukup menarik. MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Ini kesempatan untuk buy and weakness di MA20-nya karena sebelumnya MA20-nya ditinggal jauh ya. Nah, ini kebetulan dipotong, ini sudah berhasil memotong lagi ke atas, kesempatan untuk buy. Lebih cukup. Berikutnya untuk ITMG. Nah, ini naik ke atas 29.000, ini menarik untuk ITMG ya. Untuk buy, target price berikutnya 30.500 dan 32.200. Kalau mau buy sekarang boleh aja pasang stop loss-nya di 27750, maksimum stop loss-nya kita pakai acuan swing low yang di sini 26.500 itu maksimum stop loss-nya. Nah, memang sebelumnya dia sideways ya di area ini ya. Kalau kita lihat ini saya kotakin kan lebih gampang kelihatannya dia sideways dan dia akan berusaha untuk breakout. Ini sudah mulai breakout ya. Eh, Nah, mau buy sekarang boleh atau nanti menjelang penutupan selama dia bertahan di atasnya 29.000. Kalau mau buy untuk ITMG silakan ya. Kalau lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk PTBA. PTBA kenapa saya buy? Sebelumnya memang saya ada istilahnya bottom fishing ya, tapi gagal ya. Tapi karena belum kena stop loss maka belum saya jual dan hari ini dia berhasil naik. Apakah karena ikut sentimen emiten batubara yang lainnya? Saya sih fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Jadi dia begitu breakout, saya untuk PTBA saya average up, saya tambah lagi. Saya sudah sharekan juga di buy dan saya ya seperti itu ya. Di grup saya. Ini masih menarik. Kalau yang misalnya mau buy, kita perhatikan high-nya pagi ini kan di 2940. Jadi jika dia nanti menjelang penutupan, kalau dia berhasil breakout naik ke atas 2940, atau Anda set aja automatic order buy, Anda boleh buy. Naik ke atas 3000 tambah lagi, average up. Naik ke atas 3100 tambah lagi. Nah untuk PTBA ini cukup menarik. Kenapa? Karena eh, level di bawah ini ya, ini kalau kita tarik mundur ke belakang, itu dia balik ke area sekitar 2022 ya, kuartal pertama awal ya. Ketika waktu itu euforia kenaikan saham batubara masih lumayan tinggi ya seperti itu ya. Jadi untuk level sekarang sebenarnya untuk PTBA itu masih belum terlalu tinggi ya seperti itu. Paling enggak ini jika dia masih bertahan di atasnya 2.800 paling tidak dia akan menguji level 3180 sampai 3290-an ini ya, kurang lebih areanya ya seperti itu ya. Dan di sini banyak gap dari dividen sebelumnya ya. Jadi ini ada kemungkinan masih bisa naik paling enggak ya 3180 sampai 3290 selama dia bertahan di atas 2.800 itu untuk PTBA. Memang masih cenderung di bawah ya. Jadi nggak ketinggalan juga sih. Kalau Anda takut ya pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya kalau misalnya sudah beli di bawah ya. Kalau lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Pegas. Pegas ini masih saya hold ya. Memang nggak berhubungan dengan batubara, tapi masih sektor energi ya. Eh, ini menarik. Kalau mau buy Pegas, buy sekarang boleh atau tunggu buy weakness di MA20-nya. Ini sudah saya bahas juga. Kemungkinan nanti sekitar 1405 sampai 1430 ya. Kalau misalnya nggak dikasih buy weakness, kita buy high sell higher. High-nya terdekatnya. Ini kan kalau kita lihat high-nya untuk PTBR, maaf Pegas ya. High-nya di 1495. Jadi kalau dia naik ke atas 1495, kita tambah lagi. Atau yang belum punya, kalau mau buy silakan. Naik ke atas 1545, ini area pentingnya ya. Boleh average up ya. Rencana saya mungkin average up di 1545. Karena kalau masih di bawahnya 1545, saya masih belum tambah lagi ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini area konsolidasi besar di bawah ya. Jadi masih lesu. Tapi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1545, ya kan, ini dari rounding bottom sebelumnya ya, walaupun neckline-nya di 1.600, tapi selama dia masih bertahan di atas 1.1545, untuk Pegas ini masih bisa ke 1.800 ya, atau bahkan ke 2.000 ya, seperti itu. Mudah-mudahan nanti dalam jangka waktu setengah tahun sampai 1 tahun ke depan lah, dia bisa breakout naik ke atas 2.000. Karena tahun sebelumnya dia masih gagal untuk naik ke atas 2.000 ya untuk Pegas ini ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Medco. Medco ini masih cukup menarik sebenarnya. Nah, ini area buy on weakness sudah saya gambarkan di 1.000. Yang mau buy tunggu aja di area buy on weakness sekitar 1.000-an ya. Tapi kalau mau buy sekarang boleh karena ini MA20-nya sudah dipotong ke atas ya seperti itu ya. Jadi mau buy sekarang boleh tapi bertahap aja. Naik ke atasnya 1145 kita tambah lagi average up. Naik ke atas 1.200 tambah lagi ya. Nah, KPS berikutnya 1.300 dan 1.400. Saya ingatkan ya, kalau saya bilang target price itu bukan berarti take profit enggak ya. Jadi target price itu adalah target dari resisten terdekatnya. Kalau dia berhasil breakout, kita cek dulu apakah uptrendnya masih kuat, masih bagus ya kita boleh buy lagi average up ya seperti itu ya. Nah, kebanyakan dari kita sih kalau turun
suka banget average down, berani average down. Tapi kalau naik nggak berani average up ya, takut nanti kena jebak bandar, kena hajar bandar, nanti turun lagi gimana. Nah, kata-kata dari nanti turun lagi gimana itu kadang-kadang saya juga bingung. Kenapa kalau turun-turun terus Anda berani beli, naik Anda nggak berani takut turun. Tapi kalau turun Anda nggak berani apa nggak berani kalau jual gitu ya. Anda malah seneng banget beli lagi murah gitu ya. Nah, kalau trennya berbalik lagi ke atas ya nggak apa-apa. Tapi kalau turun terus ya Anda malah ruginya makin banyak kalau Anda average down seperti itu ya. Ya nggak tahu lah. Kadang-kadang saya disindir juga di komen ya. Nah, Pak Suntar kok ngomongnya average up terus nanti semuanya pada nyangkut tuh. Karena disuruh beli naik disuruh beli. Ya, ya jangan menyalahkan saya karena saya itu adalah follow the trend. Selama uptrendnya masih kuat, naik lagi kita average up. Kalau kita takut ketinggian, takut ketinggalan terus, ya kan? Kapan kita bisa profit bagger atau multi bagger di saham? Oh, naik lagi ke atas kita nggak berani tambah lagi. Padahal modal kita kan di bawah. Ya kan naik lagi breakout, uptrendnya masih kuat ya, powerful banget, volumenya juga mendukung. Anda nggak berani buy, takut diajar lah, apalah, takut hancur lah. Nih jangan-jangan naik turun lagi. Kalau Anda takut, pasang aja stop lossnya, ya pakai automatic order, ya seperti itu ya. Karena Anda beli dimanapun juga, Anda beli di bawah, di tengah-tengah maupun di atas, Anda bisa aja sewaktu-waktu diajar bandar. Ya kalau Anda pakai istilah bandar ya silakan lah, bandar lah ya. Seperti itu. Karena saya sudah pernah cerita sebelumnya. Waktu itu INTP uptrendnya masih bagus ya, ya kan naik lagi saya tambah lagi naik lagi sempat saya tambah lagi bahkan saya sempat buat videonya ini bagus ini naik lagi saya hajar lagi ya ya saya bayar lagi saya sharekan di grup tapi besoknya langsung dibanting hampir ARB waktu itu ya 7%-nya. Nah siapa yang tahu, nggak ada yang tahu apakah berarti analisanya salah atau sesat, ya kan enggak karena kita nggak akan bisa tahu kapan dia tiba-tiba mendadak turun, nggak bisa tahu karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Bukan berarti menyalahkan marketnya, enggak ya seperti itu ya. Biasanya ya, yang komentar negatif seperti itu, ya saya boleh pastikan orang yang gagal ya seperti itu ya. Nggak akan sukses karena dia sukanya berpikiran negatif. Sepengalaman saya dari 2013 ya, dari di saham ya. Jika Anda itu berpikiran positif ya, Anda pasti akan diberkati yang luar biasa. Kalau sudah naik, jangan didoakan turun. Apalagi kalau ngomong di grup saya, sudah naik, didoakan turun. Biasanya chatnya saya hapus. Kalau ngotot di post lagi, saya kick orangnya. Saya lebih baik ban orang satu orang daripada nanti mengacau semuanya. Seperti itu. Anda kebayang nggak sudah naik, didoakan turun. Kok egois banget gitu ya, seperti itu. Ada yang beli di bawah, tujuannya untuk beli HP baru, atau beli motor baru, atau mau memperbaiki rumah. Ada yang mau tuh umroh juga, atau nyekolahkan anaknya dan lain-lain seperti itu ya. Sudah naik itu akan turun ya. Kurang ajar banget ya seperti itu karena dia mau beli. Sebetulnya market itu selalu kasih kesempatan. Makanya kalau kita ketinggalan seperti ini ya, Medco misalnya kita ketinggalan. Ini kan sebelumnya dia naik tinggi dari MA20-nya ya. Nah, ketika dia testing MA20-nya turun dari atas ke bawah kemudian dia berhasil naik lagi. Itu kesempatan kita tuh buy, ya kan? Jadi kalau kita nggak mau buy ya itu salah kita sendiri. Jangan sampai mendoakan lagi turun. Takutnya doa kita itu dikabulkan ya, beneran dikasih turun, tapi nggak naik-naik nanti ya seperti itu. Gimana perasaan Anda ya seperti itu ya? Atau kalau Anda sudah beli lah, coba Anda bilang di grup. Nah nanti saya doakan tiap hari turun 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 gitu. Gimana perasaan Anda? Anda sudah punya didoakan turun ya, apalagi di rame-rame disindir-sindir turun-turun gitu ya. Ya kan nggak enak ya seperti itu ya. Jadi market itu selalu kasih kesempatan, selalu doanya ke atas seperti itu ya. Jangan didoakan turun gara-gara Anda nggak punya sahamnya, pengen beli murah enggak ya. Ya, kurang lebih sih seperti itu ya, cukup ya. Ini sudah banyak 12 saham. Ini masih 956 ya pagi ya. Nanti setelah selesai saya upload, Anda bisa nonton. Kemudian kalau ada keputusan menjelang penutupan, kalau masih bagus sesuai dengan pembahasan saya, penutupannya mungkin sekitar jam setengah 4 lah ya, seperti itu ya. Anda bisa buy ya, seperti itu ya. Kalau masih bagus, seperti itu. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan, enggak ya, seperti itu ya. Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya lah istilahnya seperti itu ya. Karena kalau di saham itu Anda takut-takut terus ya, nggak akan maju ya. Mau beli takut nanti jangan-jangan ini PHP Mas Sunar, batu bara sentimen sesaat aja mungkin ya. Nanti turun lagi kan masih lesu dan lain-lain ya. Saya fokusnya di harga saham batu baranya. Enggak ya. Saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Seperti itu ya. Maksud saya fokusnya di harga saham batu baranya bukan di batu baranya seperti itu ya. Uh, Sampai ngomongnya agak keliru ya, kayak error ya. Mungkin kopi paginya kurang ya. Jadi tetap fokus di harga sahamnya. Itu maksudnya ya nggak tahu lah. Kadang-kadang masih error ya seperti itu. Mungkin kemarin
tidurnya kurang ya. Jadi cukup sekian yang barusan kenal channel Saham Profit. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian yang paling penting adalah kita tetap semangat ya. Walaupun marketnya lesu, selalu aja sektor yang baik ya seperti itu ya. Eh, jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Sekian di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.